Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukian Diska dengan NIM F2020-01005 dari kelas A1 Prodi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya Kendari. Nah, di sini saya akan membahas tentang stereoisomer, pembagian stereoisomer dan obat yang mengandung stereoisomer. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Stereoisomer. Stereoisomer adalah suatu senyawa yang berlainan yang mempunyai struktur sama, namun terdapat perbedaan dalam hal penataan atom-atom dalam ruangan. Dari dua senyawa tersebut, kita bisa memanipulasi agar didapat kiralnya sebagai berikut. Gambar pertama yaitu CH3, CH2, CH2, C mengikat H dan Cl, CH3. Gambar kedua yaitu CH3, CH2, C mengikat H dan Br, CH3. Dari dua senyawa di atas dapat dikatakan kiral dikarenakan adanya atom karbon yang mengikat 4 substituen yang berbeda. Stereoisomer dibagi menjadi dua yaitu enantiomer dan diastereomer. Yang pertama, enantiomer. Enantiomer adalah stereoisomer yang optis aktif atau dapat memutari bidang polaritas cahaya yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bayangan cermin. Yang kedua, mempunyai sifat-sifat fisis yang sama meskipun merupakan senyawa yang berbeda seperti titik lebur, titik didih, indeks bias, kelarutan, densitas, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat kiralitasnya tidak sama atau memiliki perilaku berbeda jika berinteraksi dengan senyawa kiral yang lain. Misalnya, arah interaksi dengan cahaya terpolarisasi, namun sifat kiralnya sama. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan dengan metode yang berhubungan dengan sifat akiral seperti rekristalisasi atau distilasi fraksional. Yang terakhir yaitu contohnya adalah 2-bromobutana. Kemudian lanjutan, enantiomer memiliki atom karbon pusat yang disebut karbon kiral dan terikat dengan 4 kelompok yang dapat dibedakan secara kimia. Karena pasangan enantiomer ditemukan berpasangan, kedua molekul tersebut dinamai R-enantiomer atau S-enantiomer. Huruf R dan S diberikan untuk menamai pusat kiral dari enantiomer yang memberikan gagasan ke arah mana ia akan diputar dengan adanya cahaya terpolarisasi bidang, yaitu rotasi searah jarum jam. Rotasi S berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, diastereomer. Diastereomer adalah stereoisomer yang tidak optis aktif atau yang tidak mencerminkan gambar satu sama lain dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bukan merupakan bayangan cermin, contohnya isomer cis dan trans. Yang kedua, mempunyai sifat-sifat fisis yang berbeda. Yang ketiga, sifat kiralitasnya sama. Yang keempat, dapat dipisahkan dengan rekristalisasi dan distilasi fraksional. Yang kelima, memiliki lebih dari satu pusat kiral. Dan yang terakhir yaitu contohnya ditunjukkan pada senyawa berikut yaitu yang terdapat pada gambar. Kemudian, kesamaan antara enantiomer dan diastereomer. Yang pertama, enantiomer dan diastereomer adalah stereoisomer. Yang kedua, keduanya memiliki pusat kiral dan aktif secara optik. Yang ketiga, enantiomer dan diastereomer adalah non-superimposable. Selanjutnya, perbedaan antara enantiomer dan diastereomer. Yang pertama, definisi. Enantiomer adalah stereoisomer yang merupakan gambar cermin yang tidak dapat ditumpangkan, sedangkan diastereomer adalah stereoisomer yang non-superimposable dan bukan gambar cermin. Yang kedua, jumlah isomer. Enantiomer selalu berpasangan, sedangkan diastereomer mungkin ada beberapa molekul yang merupakan diastereomer satu sama lain. Yang ketiga, properti fisik. Enantiomer memiliki sifat fisik yang identik kecuali kemampuan untuk memutar cahaya terpolarisasi. Sedangkan diastereomer memiliki bentuk molekul yang berbeda. Yang terakhir, morfologi. Enantiomer bentuk molekulnya mirip enantiomer, sedangkan diastereomer bentuk molekulnya berbeda-beda. Obat yang mengandung stereoisomer dan khasiatnya. Yang pertama, obat thalidomid.
Obat ini dipasarkan di Eropa sekitar tahun 1959 sampai 1962 sebagai obat penenang. Obat ini memiliki 2 enantiomer, di mana enantiomer yang berguna sebagai obat penenang adalah R-thalidomid. Tetapi ibu hamil yang mengonsumsi enantiomernya yaitu S-thalidomid justru mengalami masalah dengan pertumbuhan anggota tubuh janinnya. Sedikitnya terjadi 2000 kasus kelahiran bayi cacat pada tahun 1960-an. Hal ini merupakan tragedi besar yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah obat-obatan kiral. Yang kedua, nikotin. Min nikotin dilaporkan lebih beracun dan berbahaya dibandingkan dengan flash nikotin. Tanda flash menyatakan arah rotasi polarimeter sesuai arah jarum jam, sedangkan tanda min menyatakan arah rotasi polarimeter berlawanan arah jarum jam. Lanjutan, yang ketiga, epinefrin. Epinefrin racemic merupakan campuran 1:1 D-isomer dan L-isomer epinefrin. Mekanisme aksi epinefrin adalah pada reseptor adrenergik, terbukti menyebabkan vasokontraksi dan mengurangi udem. Yang keempat, tramadol HCl. Tramadol HCl adalah analgesik kuat yang bekerja pada reseptor opiat. Tramadol mengikat secara stereospesifik pada reseptor di sistem saraf pusat sehingga menghentikan sensasi nyeri dan respon terhadap nyeri. Yang pertama, enantiomer plus kira-kira 4 kali lebih kuat dibandingkan kemampuan enantiomer min dalam hal afinitasi terhadap reseptor U-opioid dan pengambilan kembali reuptake 5-HT. Yang kedua, enantiomer min menghambat reuptake norepinerpin dengan menstimulasi reseptor alpha 2 adrenergik. Baik, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang stereoisomer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.